Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Banyak dari kalian tidak mengenal nama Charlie Munger, tapi kalian pasti mengenal Warren Buffett. Charlie Munger adalah partner investasi dari Warren Buffett. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, Warren dan Charlie membangun perusahaan investasi mereka, yaitu Berkshire Hathaway. Mereka itu saling melengkapi. Mereka berbagi kekuatan dan menutupi kelemahan temannya, sehingga mereka dapat memilih perusahaan terbaik di dunia dan berinvestasi pada perusahaan itu, tentunya dengan harga diskon. Trent Griffin, sang penulis buku Charlie Munger ini, sudah merangkumkan seluruh hasil wawancara, laporan perusahaan, tulisan-tulisan, dan banyak sumber lainnya ke dalam buku ini. Sehingga kamu bisa mempelajari pola pikir bilioner dan filosofinya mengenai investasi dan kehidupan. Inilah 3 pelajaran yang dapat kamu ambil dari buku ini. Pertama, investor yang baik berpegang teguh pada apa yang mereka ketahui dan tetap berada dalam lingkaran kompetensi mereka. Seperti layaknya Warren Buffett, Charlie percaya investasi yang baik berasal dari menerima keterbatasan dirimu dan berpegang teguh dengan apa yang kamu ketahui. Jika seorang pialang saham mencoba menawarkanmu saham Facebook di minggu ini, lalu perusahaan farmasi di minggu ke depannya, lalu perusahaan produsen mobil, nah kamu bisa melihat semua saran itu seharusnya membuatmu lebih waspada, karena pialang saham itu berubah pendapat secepat itu. Semua industri yang ada di dunia sangatlah kompleks dan sulit dimengerti. Jadi, tidak semua orang akan mengerti semua industri tersebut. Jadi, bagaimana orang yang disebut pialang saham itu mencoba menjual sesuatu yang mereka sebetulnya tidak memahami mengenai perusahaan dan industri tersebut? Di Berkshire Hathaway, Charlie dan Warren terus berpegang pada pendekatan investasi dari buku mentor mereka, yaitu Benjamin Graham, yang berjudul The Intelligent Investor. Mereka mencari sebuah perusahaan yang bagus dan menunggu harga jualnya berada di bawah harga saham sebenarnya, atau yang kita sering sebut sebagai saham undervalue. Dan mereka hanya membeli perusahaan tersebut ketika mereka benar-benar mengerti bisnis perusahaan tersebut, nilai-nilai perusahaannya, dan apakah manajemen perusahaan itu benar-benar baik. Caranya terlihat sederhana, tapi tidaklah mudah. Dan ketika dihadapkan dengan sebuah investasi, hanya ada 3 jawaban dari mereka. Ya, tidak, atau terlalu rumit. Terlalu rumit bukanlah berarti itu bukan investasi yang bagus. Mungkin itu hanya terlalu rumit untuk Warren dan Charlie pada saat itu. Kedua, kamu tidak harus selalu berinvestasi. Terkadang kamu hanya perlu diam dan menunggu. Seperti yang kamu tahu, kunci investasi dari Warren dan Charlie adalah kesabaran. Kebanyakan orang tidak sabar menunggu investasi yang baik. Mereka tidak suka dengan diam dan bersabar. Investasi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan pikiran yang jernih, bukan sesuatu yang kamu putuskan berdasarkan emosi sesaat. Tentu saja kamu harus berinvestasi pada sesuatu yang kamu mengerti dan memenuhi kriteria investasimu. Investasi sama dengan kehidupan. Banyak yang waktu kamu habiskan untuk menunggu. Seperti layaknya menunggu bus di terminal. Kamu harus menunggu bus yang membawamu ke arah tujuan yang tepat. Dan kamu harus bersiap ketika bus tersebut datang. Tentu saja banyak orang yang mengatakan ketika kita menunggu, kita seolah-olah seperti tidak produktif. Jadi, bukannya mempelajari sebuah investasi lebih mendalam, banyak orang terburu-buru mencari alternatif investasi yang terlihat menarik. Dalam hal ini perlu dibedakan antara trading, di mana kita menjual atau membeli aset dalam waktu yang jangka pendek, dan investasi, di mana kita membeli sebuah saham untuk jangka panjang. Karena ketika ditanya berapa lama kita akan menyimpan sebuah saham, dan jawaban dari Warren dan Charlie adalah selamanya, dengan syarat perusahaan tersebut masih berkembang dan bertumbuh. Ketiga, belajarlah kebijaksanaan dunia dari berbagai disiplin ilmu. Ternyata, selain bijaksana dalam berinvestasi,
Charlie Munger juga sangat bijaksana dalam kehidupan. Dia mencoba mengumpulkan sesuatu yang dia sebut sebagai kebijaksanaan dunia. Itu adalah seperti prinsip-prinsip yang dia bangun dan kumpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Psikologi, ekonomi, matematika, sejarah, biologi, fisika, filosofi, dan cara pandang dunia yang lain. Yang menyatukan itu semua adalah ada kebijaksanaan yang dapat ditemukan dari disiplin ilmu tersebut. Jika kamu melihat disiplin ilmu sebagai sesuatu lensa yang berbeda untuk melihat dunia, kamu dapat menemukan keindahan dari semua ilmu tersebut yang tentunya bisa kamu terapkan di dalam kehidupan. Itu bisa menjadi sebuah keunggulan dari dirimu yang luar biasa. Jika kamu memiliki beberapa prinsip hidup, kamu akan mendapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks karena kamu mempunyai kebijaksanaan dunia yang sangat luas dan tentunya itu dijadikan sebagai prinsip hidup yang kamu terapkan di sepanjang kehidupanmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.